Kisah Nenek Gayung, wanita tua, pembawa maut. Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu jalan menyala sepanjang malam. Kendaraan terus lalu lalang. Bahkan saat waktu menunjukkan pukul 2 pagi dan gang-gang sempit yang saling bersinggungan seakan menyimpan kisah yang tak terjamah sinar matahari. Di salah satu gang kecil di Rawamangun, terdapat sebuah rumah kontrakan tua yang baru saja disewa oleh seorang mahasiswi bernama Lita. Ia pindah ke sana, bukan karena suka, melainkan karena harga sewanya jauh lebih murah dibanding tempat tinggal mahasiswa lainnya. Rumah itu sempit, berlantai 1, dan berdinding bata yang catnya sudah mengelupas. Tapi yang paling membuatnya aneh adalah kamar mandi yang terletak paling belakang, menghadap langsung ke gang kecil tak bernama. Di depan kamar mandi hanya ada tembok beton dengan bekas tulisan yang telah disiram cat hitam. Hari pertama di rumah itu, Lita tak mengalami apa-apa. Namun malam keduanya, ia mendengar suara aneh dari arah kamar mandi. Kresek, kresek, bruk. Seperti ada yang menjatuhkan gayung atau ember. Ia mengintip ke dalam kamar mandi dengan senter ponselnya, tapi tak menemukan apapun. Waktu berlalu, Lita mulai akrab dengan tetangga sebelah, Bu Retno, seorang ibu parubaya yang suka memasak dan sering mengirim makanan. Di suatu sore menjelang maghrib, Lita dan Bu Retno duduk di teras. "Bakyu tinggal sendiri di situ?" tanya Bu Retno. "Iya Bu, sementara aja. Nunggu teman kuliah pindah ikut bareng." Bu Retno mengangguk, lalu menatap ke arah gang sempit yang makin gelap. "Kalau gitu, saya kasih tahu ya, jangan keluar waktu maghrib sendirian. Apalagi kalau ada yang ngajak ngomong bawa ember hitam, jangan dijawab." Lita tersentak. "Maksudnya?" Bu Retno menunduk. Suaranya nyaris berbisik. Kadang ada yang muncul, nenek-nenek, bajunya kebaya lusuh, bawa ember sama gayung. Kalau dia nawarin air, tolak. Kalau kamu jawab atau nyaut, kamu bisa dijemput. Lita tertawa kecil. "Kayak cerita urban legend, Bu." Bu Retno tidak tertawa. Ia menatap lurus ke mata Lita. "Itu bukan legenda, Nak. Tetangga depan, Pak Kumis, 2 minggu lalu meninggal. 3 hari sebelum itu, dia bilang ada nenek nawarin air pas pulang dari warung. Besoknya dia demam. Lusa meninggal, kayak kehabisan darah, kata dokter." Lita menelan ludah. Cerita itu menempel seperti debu yang tak bisa dibersihkan dari pikiran. Malamnya, Lita mencoba mengabaikan cerita tadi. Ia menyalakan musik dari ponsel, mencuci piring, lalu bersiap tidur. Tapi pukul 11 malam, suara itu datang lagi. Bruk, 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 seperti ember yang dijatuhkan lalu digeser. Lita memberanikan diri menuju kamar mandi. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa, tapi gayung biru di sudut kamar mandi kini berpindah ke tengah lantai, basah. Padahal ia belum mandi sejak pagi. Ia mematikan lampu dan kembali ke kamar. Namun begitu ia duduk di ranjang, layar ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Ada notifikasi dari grup warga RW 02 Rawamangun. "Innalillahi, Bu Prapti, tetangga Blok C, ditemukan meninggal mendadak di kamar mandi. Tadi sore katanya sempat bilang ketemu nenek, bawa ember pas pulang dari musala." Keesokan harinya, Lita memutuskan tidak pergi kuliah. Ia duduk di ruang tamu, memandangi gayung di dapur yang tampak lebih gelap dari biasanya. Ia lalu menelepon 2 sahabatnya, Aldi dan Meta, yang sering ia ajak nongkrong di kampus. Lita menceritakan semuanya dari suara gayung, cerita Bu Retno, hingga notifikasi kematian dari grup warga. Aldi, yang paling skeptis, hanya tertawa. "Udahlah, Lit, urban legend kayak gitu pasti cuma buat nakut-nakutin, biar anak-anak kecil gak keluar pas maghrib." Mita lebih tenang. "Tapi kalau udah ada 2 orang yang meninggal, itu sih patut dicurigai." Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menyelidiki. Aldi bilang,
Di warung pojokan Blok D ada CCTV yang selalu nyala. Ia kenal pemiliknya, Pak Herman. Malam harinya, mereka bertiga mengunjungi warung tersebut. Pak Herman, pria berkepala botak dengan mata sipit dan badan tambun, memutar rekaman dari tanggal kematian Pak Kumis. Lihat, nih, kata Pak Herman menunjuk layar. Rekaman menunjukkan gang kecil sekitar jam 17:45. Seorang pria tua berjalan, santai, lalu berhenti. Di ujung gang, dari bayangan tembok, muncul sesosok perempuan tua mengenakan kebaya putih kotor, membawa ember hitam besar dan gayung merah. Ia berdiri di tengah jalan, tak bergerak. Pak Kumis mendekat dan mengangguk. Nek itu mengulurkan gayung ke arahnya. Lalu video terhenti karena listrik tiba-tiba mati. Astaga, Mita menutup mulutnya. Itu bukan orang biasa. Lita menatap layar kosong. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia merasa seperti telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak boleh disentuh. 3 hari kemudian, Aldi menelepon Lita dengan suara gemetar. Lit, barusan gua pulang dari masjid. Pas di gang, ada nenek. Dia nyodorin ember. Gua pikir warga biasa. Jadi, gua cuma senyum. Tapi tangan gue dikasih air. Lit, airnya dingin, bau kapur berus. Gue udah nyipratin ke muka. Lit. Lita terdiam. Lo yakin itu nenek gayung? Aldi tak menjawab, hanya suara isaknya yang terdengar di ujung telepon. Keesokan harinya, Aldi tak datang ke kampus. Meta mengabar bahwa Aldi mengalami kecelakaan, ditabrak truk. Saat menyeberang, wajahnya penuh luka. Dan anehnya, matanya kosong, seolah kehilangan arah bahkan sebelum tertabrak. Lita pergi ke rumah sakit bersama Mita. Mereka berdiri di luar kamar jenazah, tak percaya. Seorang perawat menghampiri. Maaf ya, tadi Pak kami bersihkan jenazahnya. Dari telinga dan hidungnya keluar air putih. Baunya aneh, kayak air mayat. Malam itu, Lita kembali ke kontrakannya sendirian. Ia memandangi gayung di kamar mandinya dengan napas memburu. Pukul 2 pagi, suara itu datang lagi. Bruk, bruk, tapi kali ini diiringi dengan suara kaki menyeret pelan di lantai keramik. Srik, srik. Lita, pintu kamar mandi. Tak ada siapa-siapa. Tapi gayung biru yang biasa ia pakai telah berubah warna menjadi hitam. Dan di dalamnya mengambang rambut panjang beruban. Tangannya gemetar. Perlahan ia mundur, tapi langkahnya terasa berat, seperti ada yang menarik kakinya ke arah dalam kamar mandi. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, berusaha berdiri sambil menangis. Ini nggak mungkin, gumamnya. Suara lain mulai muncul dari dalam kamar mandi. Ceklek, itu suara keran air terbuka sendiri. Tapi Lita tidak punya keran model itu. Ia hanya punya shower biasa, namun kini air mengalir deras. Dan di dinding kaca kecil dekat shower perlahan mengkuel, embun, membentuk sesuatu. Tulisan samar, sudah kuberi airnya. Lita menjerit, ia mengunci diri di kamar sampai pagi, tidak berani mematikan lampu. Pagi hari, Mita datang membawa bubur dan teh. Wajah Lita terlihat sangat pucat, seperti orang yang tidak tidur bermalam-malam. Aku lihat gayungku berubah. Imite, bisik Lita. Berubah gimana? Warnanya hitam, ada rambut di dalamnya, dan baunya mirip air jenazah. Mita diam beberapa saat, lalu ia berkata pelan, kayaknya kita harus tahu asal mula nenek itu. Ini nggak cuma urban legend. Ini mereka memutuskan kembali ke warung Pak Herman. Namun kali ini, warung itu tutup. Sebuah kertas tertempel di pintu, tutup sementara. Anak pemilik meninggal mendadak. Mita membaca cepat lalu berbisik. Jangan-jangan dia juga. Lita menggeleng pelan. Tapi kenapa dia? Apa semua orang yang tahu cerita ini akan diambil juga? Kata-kata itu membuat keduanya membeku.
Siang harinya, mereka mengunjungi rumah tokoh agama tua yang pernah disebut oleh Bu Retno, yaitu Ustadz Mahmud, yang tinggal di ujung gang RW 02. Rumahnya dipenuhi kitab tua dan bau dupa samar. Ustadz Mahmud duduk di kursi goyang. Matanya sayu, tubuhnya kurus. Tapi begitu mendengar kata nenek gayung, wajahnya langsung berubah serius. "Kalian main-main sama sesuatu yang sudah lama kami kubur," katanya. "Kubur?" tanya Mita. "Dulu, sebelum wilayah ini padat, ada sebuah rumah mandikan jenazah. Nenek yang bertugas di sana tinggal sendirian. Namanya Maijah. Ia rajin, tak pernah menolak satupun jenazah. Tapi suatu malam, 3 pemuda mabuk masuk ke tempat itu. Mereka melakukan hal keji. Mereka menodainya, lalu membunuhnya. Tubuhnya dibuang ke sumur belakang rumah mandikan." Lita menelan ludah. Jadi, dia nggak pernah dimakamkan, dan air yang dia gunakan untuk mandikan jenazah tumpah bercampur dengan darahnya. Sejak saat itu, tiap maghrib, ada yang bilang melihat perempuan tua berjalan membawa gayung dan ember hitam. Katanya, dia mencari tubuh pengganti. Siapapun yang menerima air dari gayungnya akan ditarik jiwanya. Mita menunduk. "Teman kami, Aldi, dia meninggal setelah ditawari air." Ustadz Mahmud menatap mereka dalam-dalam. "Kalau kalian sudah disentuh air itu, satu-satunya cara adalah membuatnya merasa damai. Kalian harus temukan jasadnya, makamkan. Tapi kalau gagal, dia akan datang tiap malam, sampai kalian tak bisa membedakan hidup dan mati." Malam itu, Lita bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah kamar mandi tua dengan dinding kusam dan lumut di mana-mana. Ada cermin, retak, dan ember hitam di sudut. Dari dalam ember itu muncul tangan keriput, basah, perlahan meraih ke arah wajahnya. "Sudah kuberi airnya, sudah kuberi airnya. Giliranmu." Lita terbangun dengan napas tersengal, tapi tubuhnya basah kuyup, seperti habis diseramer. Ia mencium bajunya bau kapur barus. Keesokan paginya, gang rumah Lita ramai. Polisi dan ada warga yang melapor karena menemukan kaking-kaking mati berjejer di gang dekat rumah Lita, basah kuyup dan mulutnya berbusa. Bu Retno menghampiri Lita. Aku rasa dia makin dekat, Nak. Kalau kamu berani, kamu harus akhiri ini." "Kari, sumur itu dulu di belakang rumah pemandian jenazah, tapi sekarang rumahnya udah rata, dijadiin lahan kosong." Mita dan Lita langsung pergi ke lokasi yang dimaksud. Benar saja, di belakang kompleks ruko yang belum dibangun, ada area tanah yang tidak diaspal, hanya ditumbuhi rumput liar dan ilalang. Di tengahnya, tertutup papan triplek tua dan karung basah. Ada lubang sumur tua yang baunya sangat menyengat. Mereka memanggil Ustadz Mahmud. Bersama beberapa warga, mereka menggali sedikit area di sekitar sumur. Saat papan dibuka dan air disedot keluar, muncullah sisa-sisa tulang dan kain kafan yang telah membusuk. Di dalamnya ada gayung tua dan rambut panjang putih yang terjerat di antara tulang rusuk. Warga bergidik ngeri. Ustadz Mahmud mulai memimpin doa. Mereka mengangkat sisa jasad itu dan memakamkannya dengan layak. Lita menatap prosesi itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berharap semuanya akan berakhir. Tapi malam itu, ketika Lita hendak tidur, ia mendengar suara dari dapur. Suara gayung jatuh. Lagi, ia berjalan perlahan ke arah sumber suara. Dan di sana, di bawah wastafel, gayung hitam itu kembali muncul. Padahal, ia sudah membuangnya siang tadi. Lita memutar badan ingin lari. Tapi, ada seseorang berdiri di ujung lorong. Seorang nenek, tubuhnya kurus dan basah. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya memegang ember hitam yang meneteskan air. Ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri. Dan dari mulutnya keluar bisikan pelan, "Kamu belum minum airnya."
Ia menatap langsung sosok nenek yang berdiri di lorong dapurnya. Perempuan tua itu tidak bergeming. Ember hitam di tangannya meneteskan air, sedikit demi sedikit, membasahi lantai dan membentuk pola lingkaran. Suara detaknya menggema di kepala Lita. Tik, tik, tik. Rambut nenek itu menjuntai menutupi wajahnya. Tapi dari celah-celah rambut terlihat kulit pucat membiru dan mulut yang terbuka memenuhi wajahnya, menganga seperti lubang gelap. Tak berdasar, Lita tak bisa bergerak, seolah kakinya tertancap di lantai. Napasnya sesak, dunia di sekelilingnya mulai menggelap. Tapi tiba-tiba, dor, suara pintu dibanting membuat Lita tersentak. Mita masuk sambil membawa minyak kayu putih dan tas kecil. Lita, seketika, sosok itu menghilang. Tak ada air, tak ada gayung, tapi lantai masih basah dan dingin. Dan embusan udara di ruangan itu, bau kapur barus dan tanah basah. Dia datang lagi, kata Lita sambil memeluk lutut di ruang tamu. Lita, makamnya memang sudah dibuat, tapi arwahnya belum tenang, ujar Mita. Kayaknya kita harus tahu lebih banyak soal hidup nenek. Bukan cuma tentang kematiannya. Lita mengangguk. Aku rasa kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Kenapa dia masih marah? Mereka kembali menemui Ustadz Mahmud. Kali ini, Ustadz itu terlihat lebih murung. Maijah, nama lengkapnya Siti Aisyah. Dulu dia bukan cuma pemandi jenazah, tapi juga tabib kampung. Suaminya wafat muda. Anaknya hilang di usia 5 tahun. Sejak itu, dia tinggal sendiri, dan hidupnya dicurahkan untuk merawat jenazah warga. Kenapa dia jadi marah? Tanya Lita. Ustadz Mahmud menarik napas panjang. Sebenarnya, warga sudah tahu siapa pelakunya waktu itu. Tapi mereka takut. 3 pemuda itu, anak tokoh politik yang berpengaruh. Jadi, peristiwa itu ditutup-tutupi. Bahkan sumur tempat jasadnya dibuang sengaja dikubur tanpa upacara. Itulah sebabnya arwahnya gentayangan. Dia merasa pengorbanannya diabaikan, bahkan kematiannya dipermalukan. Mita bergidik. Jadi, dia menuntut keadilan. Tidak, dia ingin semua orang merasakan rasa sakitnya. Dengan air yang dulu ia gunakan untuk memandikan kematian, kini ia jadikan senjata. Jika air itu menyentuh kulit seseorang, rohnya deten. Lita kembali ke kontrakan malam itu, tapi tidak sendiri. Ia membawa sebotol air doa dari Ustadz, serta segenggam garam dan daun bidara. Ia menaburinya di sudut-sudut rumah, berharap malam itu tak akan terjadi gangguan. Namun kenyataannya lebih buruk. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ia tertidur, ia mendengar suara orang menangis pelan. Tangisan perempuan tua. Serak, pelan, tapi menusuk hati. Kembalikan, kembalikan, anakku, kembalikan. Lita membuka mata. Seluruh kamarnya dipenuhi kabut tipis. Udara dingin menggigit, dan di sudut ruangan samar-samar terlihat sosok nenek itu jongkok memeluk sebuah boneka tua lusuh sambil mengusapnya dengan air dari ember hitam. Lita menjerit dan melempar air doa ke arah nenek itu. Seketika kabut menghilang, namun sebelum lenyap, nenek itu berbisik, "Kau sudah kotor, airku sudah menyentuhmu. Kau milikku, Kisuk." Harinya, Lita mendapati kulit tangannya penuh bercak putih, bikeser, tapi bukan seperti luka bakar. Lebih mirip bekas air mayat yang dibiarkan mengering. Ia panik, lalu memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia dan Mita pergi ke kelurahan untuk mencari arsip lama. Setelah melalui tumpukan dokumen yang berdebu dan nyaris hancur dimakan rayap, mereka menemukan dokumen warga tahun 1987. Di sana tercatat nama Siti Aisyah binti Ridwan usia 54, tahun 2003, janda, pekerjaan, pemandi jenazah, alamat, Gang Karet,
Rawamangun. Tapi yang lebih mengejutkan, di lembaran laporan RT, ada catatan kecil dengan tulisan tangan, Siti Aisyah ditemukan hilang, diduga dibunuh. Tapi keluarga menolak cari. RT hanya diminta diam. Semua bukti dibuang. Disarankan tak lagi membicarakan. Ini penguburan kebenaran, ujar Mita. Lita menatap dokumen itu lama, lalu berkata, kalau keluarganya masih ada, mungkin mereka bisa bantu mengikhlaskan. Setelah menelusuri nama ayah Siti Aisyah Ridwan dan anak laki-lakinya yang diduga hilang bernama Amir, mereka menemukan seorang pria tua yang tinggal di rumah sederhana di Matraman. Namanya Amir Ridwan. Amir mengaku dulu ibunya memang bernama Siti Aisyah. Ia diambil paksa oleh keluarga ayahnya karena ibunya dianggap miskin dan berbau kematian. Mereka tak pernah bertemu lagi setelah Amir berusia 6 tahun. Saya kira ibu saya sudah meninggal secara wajar, ujar Amir dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya selalu mimpi tentang sumur, tentang gayung, tentang suara minta tolong. Mita berkata hati-hati. Kalau kami ajak Pak Amir ke makam ibumu, apakah Bapak bersedia memberi restu? Amir diam lama, lalu mengangguk. Kalau benar itu makam ibu saya, sudah seharusnya saya meminta maaf padanya. 3 hari kemudian, mereka mengadakan tahlilan kecil di makam Maijah. Ustadz Mahmud memimpin doa. Amir membaca Al-Fatihah sambil menangis dan meletakkan gayung putih baru di atas makam itu, menggantikan gayung hitam yang ditemukan di sumur. Ibu, maafkan aku, bisiknya. Aku nggak tahu mereka menyakitimu, tapi aku pulang sekarang. Setelah tahlilan, suasana menjadi tenang. Angin semilir terasa hangat. Lita merasa seperti beban di dadanya berkurang. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Namun malam itu, untuk terakhir kalinya, ia mendengar suara dari kamar mandi. Bruk, bruk, bruk. Dan ketika ia membuka pintu, ia tidak melihat siapa-siapa. Tapi di kaca kamar mandinya muncul tulisan dari embun. Airku sudah mengalir. Sekali menyentuh, tidak bisa kembali. Lita menatapnya lama, lalu menghapusnya dengan tangan. Tapi begitu ia balik badan, ia terperangah. Ember hitam itu kembali muncul di tengah kamar mandi. Kali ini berisi air yang sangat keruh. Di dalamnya, sehelai kain kafan yang mengambang pelan, seperti tak ingin tenggelam. Airnya tiba-tiba mendidih, bukan panas, tapi bergolak seperti mengamuk. Lita memekik, lalu menutup pintu dan menguncinya dari luar. Ia tahu itu bukan halusinasi. Paginya, Mita datang dengan raut tegang. Lit, Pak Amir meninggal, katanya. Apa? Lita berdiri gemetar. Katanya serangan jantung. Tapi sebelum meninggal, tetangganya bilang dia sempat teriak-teriak dalam tidur tentang sumur, tentang air. Bahkan katanya tubuhnya dingin dan basah pas ditemukan, seperti habis diceburin ke kolam. Lita menunduk. Jadi meskipun sudah dimakamkan, arwahnya belum puas? Mita mengangguk pelan. Mungkin bukan hanya tentang jasad atau keluarganya. Mungkin dia ingin seseorang menggantikan perannya. Lita mengingat perkataan Bu Retno dulu. Kalau kamu jawab atau nyaut, kamu bisa dijemput. Ia sadar saat malam pertama mendengar suara dari kamar mandi, ia memang menyahut, walau pelan. Dan sejak saat itu, air mulai muncul. Gayung berubah. Bau jenazah mulai memenuhi kamar. Ia sudah ditandai. Malamnya, Lita merasa lelah. Badannya menggigil. Suhu tubuhnya turun drastis. Ia mencoba menghangatkan diri dengan selimut, tapi tetap kedinginan. Dalam setengah sadar, ia mendengar suara perempuan. Aku dulu sendirian, sepertimu. Sekarang giliranku istirahat. Kemudian ia melihat dalam penglihatan kabur dirinya sendiri sedang memandikan mayat, tapi mayat itu adalah dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia meminta Mita
untuk membantunya menemui orang pintar lain di luar Rawamangun. Mereka pergi ke daerah Lenteng Agung, bertemu dengan Bu Rani, seorang wanita sepuh yang dikenal sering membantu orang kerasukan. Bu Rani melihat Lita sekali, lalu berkata, "Kamu sudah setengah jalan ke sana, Nak. Jiwamu seperti sudah setengah tenggelam." Lita menahan napas. "Kamu bukan hanya ditandai lenjit buroni, tapi juga sudah dirasuki sebagian. Air yang kamu lihat bukan cuma simbol kematian, tapi gerbang. Dia mengajakmu untuk melanjutkan pekerjaannya." "Pekerjaan?" tanya Mita. "Ya, memandikan jenazah." Bu Rani menyuruh Lita duduk, lalu mulai membacakan doa dan menyalakan dupa. Asapnya naik pelan, dan perlahan Lita terdiam. Matanya memejam. Suara lirih keluar dari mulutnya, tapi itu bukan suara Lita. Kalian tak pernah tahu betapa dinginnya air itu saat aku dipaksa memandikan jenazah anak kecil yang disiksa. Airnya bercampur darah. Dan kalian menyuruhku ikhlas. Suara itu serak, menusuk, dan penuh kemarahan. Bu Rani terus membacakan doa. Lita tiba-tiba muntah air berwarna coklat kehijauan. Air itu mengalir deras dan berbau kapur busuk. Bu Rani memandang Mita. "Kalian harus menyegel tempat asalnya. Sumur itu belum ditutup dengan benar." Malam harinya, Lita dan Mita kembali ke lahan kosong tempat sumur lama itu berada. Kali ini, mereka membawa garam, air doa, dan bantuan dari beberapa warga. Mereka menggali kembali sekitar sumur, dan di sanalah mereka menemukan ember tua lain, lebih besar, lebih tua, berkarat. Di bawahnya terikat seikat rambut manusia dan potongan kuku. Ustadz Mahmud yang ikut datang langsung paham. Ini medianya. Benda ini yang dia gunakan untuk menyimpan dendamnya. Ritual penyegelan dilakukan. Air sumur dikeringkan, kemudian mulut sumur ditutup permanen dengan semen dan batu besar. Ember, rambut, dan kuku dikuburkan dengan doa khusus. Setelah itu, hari-hari Lita kembali tenang. Tidak ada lagi suara gayung, tidak ada lagi air bau kapur berus. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung 2 minggu. Suatu malam, Lita menerima telepon dari Mita. Suaranya panik. "Lit, aku barusan dari kamar mandi. Dan aku lihat gayungku berubah warna, jadi hitam." Lita membeku. Air sudah berpindah. Kutukan belum berakhir. Malam itu, Lita datang ke rumah Mita. Ia membawa air doa, garam, dan sisa-sisa abu dupa pemberian Bu Rani. Bersama-sama, mereka mencoba melakukan pembersihan seperti yang sebelumnya dilakukan di kontrakan Lita. Namun sesuatu terasa berbeda. Ruangan terasa lebih berat, lebih gelap, dan udara lebih dingin meski jendela tertutup. Di sudut kamar mandi ada genangan air. Meski lantai sudah dikeringkan, genangan itu mengeluarkan aroma yang sama, kapur berus tua dan tanah basah. Dan di tengah malam, Mita mulai menggigil, tangannya pucat, dan kulitnya mulai menunjukkan bercak, putih, sama seperti yang dulu muncul di tangan Lita. Dia minta aku gantiin Lita, gumam Mita pelan. Dia bilang, Lita sudah terlalu kuat, tapi aku lemah. Lita tak ingin temannya menjadi korban. Ia kembali menemui Bu Rani keesokan harinya. Bu Rani memandangnya lama, lalu berkata, "Kutukan ini akan terus berpindah selama tidak ada yang menggantikan posisi Maijah sepenuhnya." "Maksudnya?" tanya Lita. "Dia mencari bukan korban, tapi pewaris. Seseorang yang bisa meneruskan pembersihan, tapi dengan niat yang suci. Kalau tidak, air itu akan terus membawa kematian, karena tidak ada yang memandikan dengan kasih, hanya dendam." Lita terdiam. "Jadi, aku harus jadi pemandi jenazah?" Bu Rani mengangguk. "Jika kamu berani,
Kamu harus mulai dari tempatnya dulu. Kamu harus mandi sendiri dengan air mayat di tempat itu dan berdoa di sana sendiri. Jika kamu bisa melalui itu, mungkin, hanya mungkin, dia akan menyerahkan kutukannya padamu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai warisan. Lita tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Tapi jika ini satu-satunya cara menghentikan semua, ia rela. Ia sudah kehilangan Aldi, Pak Amir, bahkan Mita hampir ikut. Ia menyiapkan segalanya, kembali ke tanah kosong, tempat sumur tua dulu berada. Malam itu gelap, bulan hanya tampak setengah. Ia membawa gayung putih yang dulu diberikan Pak Amir, dan sebotol air yang ia siapkan sendiri, dicampur dengan sedikit air dari sumur tua, sisa yang belum dibuang. Ia duduk bersila di atas semen penutup sumur, dan mulai menyiramkan air itu ke tubuhnya sendiri. Air dingin itu menggigit kulit, tapi ia tak menjerit. Ia terus menyiram, sampai tiba-tiba embusan angin kencang berputar di sekelilingnya. Dari keyahan, suara tangisan nenek tua terdengar lagi. Tapi kali ini, tangisannya tidak menyeramkan. Lebih seperti rintihan syukur. Lita membuka mata di hadapannya. Berdiri, sosok Mak Ija. Tidak seperti sebelumnya yang menyeramkan. Kali ini tubuhnya lebih utuh, wajahnya tenang, dan pakaiannya bersih. Gayung hitam masih di tangannya, tapi air di dalamnya kini tampak bening. Mak Ija mendekat lalu berletit. Ia menundukkan kepala dan berkata pelan, "Terima kasih. Akhirnya, aku bisa pulang." Kemudian, tubuhnya berubah menjadi kabut dan menghilang dalam angin. Setelah malam itu, tidak ada lagi suara gayung jatuh. Tidak ada lagi ember hitam. Kamar mandi Lita kembali seperti biasa. Dan Mita mulai pulih. Bercak di tangannya hilang. Ia tidak lagi mengalami mimpi buruk. Namun, kisah ini belum sepenuhnya selesai. 3 bulan kemudian, Lita memutuskan untuk benar-benar menjadi sukarelawan pemandi jenazah di sebuah rumah duka kecil di Jakarta Timur. Ia belajar langsung dari para ibu-ibu yang sudah senior, dan setiap kali ia menyentuh tubuh jenazah, ia merasa seperti mengenang seseorang. Seseorang yang telah menuntunnya ke jalan ini. Seseorang yang dulu tidak dimakamkan dengan layak. Seseorang bernama Mak Ija. Tapi suatu malam, Lita menerima tamu tak dikenal di rumah duka. Seorang perempuan tua dengan tubuh ringkih datang membawa seorang jenazah anak kecil. Wajahnya asing, namun sorot matanya mengingatkan Lita pada seseorang yang pernah ia lihat. "Nak, tolong mandikan cucu saya," kata si nenek. Dia belum sempat dibersihkan. Lita mengangguk. Ia melaksanakan tugasnya dengan tenang, seperti biasa. Tapi saat proses selesai dan ia mengangkat kain penutup jenazah anak kecil itu, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di dada jenazah ada bekas air dan aroma kapur barus tua, seperti dulu. Lalu si nenek mendekat, menatap Lita dan tersenyum. Senyum yang sama seperti Mak Ija. Lita menoleh, tapi perempuan tua itu sudah tidak ada, lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah gayung putih miliknya, yang kini berubah menjadi hitam kembali. Dan cerita pun tamat.